Tahun 1994 adalah tahun paling bersejarah bagi para pencinta game karena di tahun ini untuk pertama kalinya perusahaan Sony merilis konsol PlayStation. Iya, mereka merilis konsol ini di Jepang tapi terjual 100 juta lebih di seluruh dunia. Dan ini menjadi revolusi pertama permainan game. Lalu 6 tahun kemudian di tahun 2000 Sony merilis seri lanjutan PS2 yang merupakan produk PlayStation yang paling sukses. Dengan catatan ada 155 juta unit yang terjual di seluruh dunia. Karena di PS2, orang-orang gak cuma bisa main game, tapi juga bisa muter DVD. Dan dengan kesuksesan luar biasa dari perilisan PlayStation, ternyata perusahaan sebelah yang biasa kita kenal dengan nama Microsoft juga ikut-ikutan meluncing konsol game mereka yang diberi nama Xbox di tahun 2001. Sejak saat itu, PlayStation dan Xbox, mereka jadi kompetitor yang sangat kompetitif. Xbox terus-terusan muncul dengan generasi terbaru, begitu juga dengan PS yang di tahun 2006 mengeluarkan PS3. Uniknya, ternyata PS itu dijual secara rugi. Harga produksi satu PS itu lebih mahal daripada harga jualnya, dan ini ternyata memang disengaja. Perusahaan Sony menjual alat mereka lebih murah supaya nanti keuntungannya bisa didapat dari game-game yang terjual. Dan persaingan game dimulai. Kita punya beberapa game legendaris seperti GTA, Super Mario, Call of Duty, Minecraft. Tapi di tahun 2001 ada game yang sangat sukses. Game berjudul Halo Combat Evolved. Kedatangan game Halo yang dibawa oleh Xbox membuat Xbox sangat terkenal. Bisa bersaing dengan PS. Konsol bawaan Microsoft ini mulai dipandang. Tercatat ada 81 juta pembeli yang membuat game ini menjadi game franchise terlaris di dunia. Sampai-sampai ada novelnya, komiknya, dan film live actionnya. Di tahun 2002, game Halo kedua dirilis. Lalu di tahun 2007, game Halo ketiga dirilis. Dalam waktu satu malam, seluruh pencinta game Halo langsung membeli keluaran terbaru ini. Langsung mereka mainkan selama berjam-jam. Pemain Xbox heboh. Tapi di salah satu rumah yang ada di Wellington, game ini justru tersimpan di dalam brankas di sebelah pistol. Beberapa menit kemudian akan ada nyawa yang melayang. Ini adalah kasus yang terjadi di tahun 2007 yang kemudian akan sering dibawa-bawa oleh para peneliti yang mencoba untuk mempelajari apakah game bisa memengaruhi kekerasan terhadap anak-anak yang memainkannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Di dunia ini ada dua tipe keluarga. Keluarga yang suka keramaian dan keluarga yang tidak suka keramaian. Untuk keluarga yang suka keramaian, biasanya mereka sering banget pergi untuk liburan bareng-bareng ke sebuah tempat wisata dan mereka lebih memilih untuk tinggal di lingkungan yang luas, bergaul dengan orang-orang lain. Sedangkan bagi keluarga yang lebih suka ketenangan, pastinya milih untuk tinggal di tempat yang lebih sepi. Gak apa-apa deh, kotanya gak terlalu banyak hiburan. Selama kualitas alamnya masih bagus, jauh dari hiruk-pikuk kota, aman, tempat kayak gini tuh udah cocok banget. Salah satu keluarga yang menyukai keamanan dan ketenangan di sekitar mereka adalah keluarga Patrick. Bukan Patrick SpongeBob ya, ini tulisan Patricknya beda. Keluarga Patrick terdiri dari seorang ayah bernama Mark yang merupakan tokoh yang melayani kebaktian di gereja Pantekosta. Pantekosta adalah aliran dari Kristen Protestan yang dari berbagai website keagamaan menyatakan bahwa aliran ini menekankan keajaiban terhadap Roh Kudus. Bahwa adanya banyak bahasa, kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, keajaiban ramalan, semuanya adalah hadiah yang diturunkan oleh Roh Kudus. So, sudah pasti Mark memimpin keluarganya menjadi keluarga yang sangat religius. Istrinya Susan kerja part-time sebagai perawat. Dan kita tahu ya, mereka-mereka yang kerja di dunia kesehatan, apalagi perawat, mereka ini orang-orang dengan tingkat empati yang sangat tinggi. Kesabarannya luar biasa. Enggak mudah untuk setiap hari bertemu dengan orang yang sakit, apalagi pihak keluarga yang juga dalam keadaan mental yang terpukul akibat penyakit yang sedang melanda mereka. Kejadian di rumah sakit itu bermacam-macam. Ada banyak orang yang emosional, dan para pekerja kesehatan dituntut untuk selalu bisa meredam emosi mereka dan tetap
merawat dan memperlakukan semua orang dengan baik-baik. Makanya ini tergolong ke dalam salah satu pekerjaan yang paling mulia. Apalagi perawat yang harus merawat orang-orang lansia. Sudah nggak usah dipertanyakan lagi ya, seberapa sabar dan juga empati mereka terhadap kesulitan orang lain. Kalau bukan karena panggilan jiwa, nggak semua orang bisa melakukan pekerjaan ini. Mark dan Susan dikaruniai 3 anak. 2 anak perempuan bernama Heidi dan Holly, lalu anak terakhir mereka yang bernama Daniel. Heidi, Holly, dan Daniel dari kecil selalu dibawa ke gereja, disuruh untuk belajar agama, dan mereka ini dikenal sebagai anak-anak yang baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Heidi dan Holly yang mulai dewasa kemudian punya kehidupan masing-masing. Kita nggak terlalu tahu tentang kisah hidup Holly, tapi yang kita ketahui, Heidi, anak pertama mereka, sudah menikah dengan pria bernama Andrew dan tinggal di rumah sendiri. Menyisakan Daniel sebagai satu-satunya anak yang tinggal bersama orang tua mereka. Daniel Patrick lahir pada tanggal 24 Agustus di tahun 1991. Di sekolah, Daniel tergolong sebagai murid yang biasa-biasa aja. Nggak pinter-pinter banget, tapi nggak bodoh juga. Mediocre. Dia antusias pergi ke gereja, dia juga menikmati belajar kitab Injil. Anaknya ramah, punya banyak teman, dan waktu berusia 15 tahun, Daniel pergi untuk bermain jet ski. Waktu lagi main ski, secara nggak sengaja, Daniel terjatuh. Dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang belakangnya terganggu. Ada beberapa bagian yang patah, dan Daniel harus diistirahatkan di rumah selama 1 tahun. Dan karena kecelakaan ini juga, Daniel menghidap infeksi Staphylococcus. Infeksi yang sebenarnya sering terjadi pada orang-orang, tapi nggak berbahaya. So, selama Daniel terpaksa untuk dirumahkan selama 1 tahun beristirahat sambil memulihkan kembali tulangnya dan juga infeksi yang dia alami, Daniel berusaha untuk menyibukkan dirinya dengan aktivitas apapun yang bisa dia lakuin. Dia masih berusaha untuk kontakan dengan teman-temannya, dan melihat Daniel yang sendirian, kedua orang tuanya juga merasa kasihan dan mulai mikir, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Daniel biar agak sedikit bahagia gitu loh, terhibur, gak setiap hari bingung mau ngapain, pelangak-pelongo aja. Dan Daniel menemukan jawaban, yaitu main game Xbox. Orang tua Daniel memberikan izin. Menurut mereka, asalkan masih terpantau dan memang bukan game yang berbahaya, ya nggak apa-apa. Daniel punya waktu untuk bersenang-senang. Dari sinilah setiap hari Daniel mulai main game. Dan dari percakapan bersama teman-temannya, salah satu temennya yang bernama Jonathan Johnson mengenalkan Daniel dengan game berjudul Halo. Aku sudah jelasin ke kalian bahwa Halo adalah game yang paling laris waktu itu dan benar-benar terkenal banget di kalangan para pemain Xbox. Dan aku pengen jelasin sedikit ini tuh tentang game apa. Game ini menceritakan tentang sebuah pasukan militer yang tugasnya menembak alien. Kira-kira itu deskripsi termudah yang aku temukan di internet. Daniel menamatkan Halo pertama, Halo kedua, dan lama-kelamaan orang tuanya, Mark dan Susan, mulai khawatir. Dalam 1 hari, kira-kira Daniel bisa main game selama 8 jam dan hampir selama 1 tahun. Kekhawatiran ini semakin menjadi-jadi, waktu tahu Daniel mulai memainkan game yang berhubungan dengan menembak-menembak, kekerasan. Game ini sendiri diberi rating M, mature, untuk orang dewasa. Dan menurut Mark dan Susan yang sangat religius, segala sesuatu yang menyangkut kekerasan itu jatuhnya dilarang agama. Apalagi game. Bahkan sampai detik ini pun masih banyak orang yang percaya game bisa sangat memengaruhi seseorang, apalagi kalau berhubungan dengan kekerasan. Sampai sekarang belum terbukti sih secara ilmiah bahwa kekerasan yang kita lihat di game bisa membuat kita yang bermain juga melakukan kekerasan. Yang terbukti justru saat kita memainkan game kekerasan, kemampuan kita untuk bisa berempati dengan orang lain itu semakin berkurang. Kita jadi nggak mudah kasihan. Seenggak-enggaknya itu hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan. Mungkin karena sering terekspos dengan hal-hal yang menyangkut kekerasan dan menganggap itu hal yang biasa, yang kemudian membuat kita waktu kembali ke dunia nyata, ngelihat sesuatu, ngerasa itu tuh hal yang biasa. Karena udah kita lihat di dalam game. Bahkan kita sendiri yang nembak, berarti kita sendiri yang ngelakuin hal itu. Berkali-kali Mark dan Susan berusaha untuk menyetop Daniel bermain game-game yang menyangkut kekerasan. Lalu di bulan Oktober, Halo merilis game terbaru mereka, Halo ketiga, yang dalam 1 malam berhasil meraup keuntungan sebanyak $70 juta. Karena PS3 baru aja keluar, terus Xbox merilis game-game baru, mulai banyak orang tua yang merasa sangat khawatir anak-anak mereka kecanduan dengan game. Kecanduan game memang sudah menjadi masalah ya. Kita tahu bahkan ada orang yang meninggal karena sama sekali nggak stop main game.
Jadi wajar Mark dan Susan ngerasa semakin khawatir. Waktu Halo 3 rilis, Daniel berusaha untuk membeli game ini tapi dilarang oleh Mark dan Susan. Tapi yang namanya anak-anak, apalagi bagi Daniel yang sejak kecil memang sering dilarang gak boleh ini itu karena orang tuanya religius. Bukan aku mengatakan orang tua religius itu bukan orang tua yang baik, tapi namanya anak-anak itu kadang kalau gak dikasih kejelasan kenapa mereka gak boleh melakukan sesuatu, mereka gak bakal paham. Berdasarkan cerita jurnalis dan juga artikel yang kami kutip, cara Mark dan Susan melarang Daniel agak sedikit kurang komunikasi. Tapi kita sendiri juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu waktu itu. Karena Mark saking marahnya mengusir Daniel dari rumah. Dia bilang, kalau kamu tetap mau main game, mending kamu keluar dari rumah ini. Jangan tinggal di sini lagi. Dan Daniel yang masih berusia 16 tahun, nggak mau kalah. Kalau dia diusir, ya udah, aku pergi aja. Dia lebih memilih untuk pergi daripada merelakan gamenya sendiri. Daniel sempat menginap di rumah salah satu temannya selama 1 minggu dan selama 18 jam sehari mereka main game tanpa henti. Daniel nggak merasa menyesal sama sekali. Dari sini kita bisa ngelihat yang dia prioritasin beneran cuman game. Dan setelah kabur selama 1 minggu, Daniel nggak punya pilihan lain karena ya mau nggak mau dia harus balik ke rumah. Mark dan Susan juga mulai khawatir dan mencari keberadaan Daniel. Untuk sejenak hubungan mereka sempat baik-baik aja. Mark melihat ada sedikit perubahan dalam diri anaknya yang kelihatan kalem, udah nggak minta beliin game lagi. Tapi firasatnya mengatakan kayaknya ada yang aneh. Mark mulai memperhatikan gerak-gerik Daniel. Dan dari situ dia sadar, Daniel sudah membeli game Halo ketiga yang terbaru secara diam-diam. Di sini Mark udah bener-bener gak sabar. Kalau anaknya diomongin gak bisa nurut, mau gak mau dia harus pakai cara pemaksaan. Kaset game Halo 3 ini langsung diambil oleh Mark dan dia masukin ke dalam berangkas. Dia kunci dan dia bilang ke Daniel, kamu jangan membantah orang tua. Kalau aku bilang gak boleh, gak boleh. Dan situasi di rumah itu semakin memburuk. Daniel sering pergi keluar rumah untuk main di rumah temennya. Kadang dia nggak balik sama sekali, ngunci diri di dalam kamar. Yang membuat Mark dan Susan mikir 100 kali. Gimana ya cara mereka untuk membuat keluarga ini kembali harmonis. Memperbaiki hubungan mereka yang mulai merenggang. Karena sebenarnya dulu keluarga ini nggak pernah ada masalah apapun. Muncullah ide untuk bersama-sama menonton pertandingan baseball. Mereka ini suka nonton baseball. Nontonnya sih di TV ya, tapi bareng-bareng gitu. Dan kebetulan tepat di tanggal 20 Oktober, salah satu tim yang mereka sukai bakal bertanding. Mark dan Susan nelpon Heidi dan Holly untuk datang ke rumah hari itu. Ngumpul keluarga besar. Janjinya jam 9 malam saat pertandingan akan dimulai. Mark dan Susan seneng banget. Mereka siap-siapin cemilan, bersih-bersih rumah, dan berharap acara ini bakal jadi pendekatan yang sukses. Sekitar jam 7 malam, waktu mereka berdua lagi berberes-beres, nyiapin makan malam, dan lagi duduk di sofa, Daniel keluar dari kamar. Wajah Daniel waktu itu kelihatan berbeda. Biasanya murem, merajuk, gak pernah senyum. Tapi kali itu Daniel tersenyum. Dan dia bilang ke kedua orang tuanya, "Pah, Mah, coba tutup mata kalian. Aku punya surprise." Mark dan Susan saling noleh ke satu sama lain. Mereka gak nyangka Daniel bakal nyiapin surprise untuk acara itu. Mereka berdua senyum, bersyukur ada perubahan dalam diri anak mereka. Baik Mark dan Susan memejamkan mata dan nanya, "Oke, emangnya surprise apaan sih?" Dan dalam hitungan detik, Mark merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Terutama saat dia membuka mata, dia bisa ngeliat darah muncrat dari tempurung kepalanya sendiri. Mark merasa ngilu di bagian rahang dan dia sadar rahangnya hancur. Mark terjatuh di lantai. Mark sama sekali gak bisa berpikir. Dia berusaha untuk noleh ke arah Susan istrinya, tapi Susan sudah berbaring tanpa daya. Darah bersimbah dari sekujur tubuhnya dan dia bisa melihat cucuran darah itu berasal dari bagian kepala, pundak, dan juga bagian dada. Mark masih belum ngerti sebenarnya apa yang terjadi, tapi dia ngelihat wajah anak pertamanya, Heidi, yang kelihatan khawatir dan yang bisa dikatakan oleh Mark, "Adik kamu menembak kami." Sebelum kemudian Mark menutup matanya. Semenjak itu, keluarga Patrick tidak pernah sama lagi. Beberapa jam sebelum kejadian penembakan terjadi, Daniel dari hari-hari kemarin
sudah berusaha untuk mencari kunci berangkas ayahnya. Dia tahu kunci berangkas itu pasti ada di dalam rumah, dan dia cuma butuh kesabaran untuk melihat gerak-gerik ayahnya dan mikir kayak ayahnya. Kira-kira di mana kunci disembunyikan. Dan pada tanggal 20 Oktober, akhirnya nantian Daniel berhasil. Dia menemukan kunci menuju berangkas. Perasaan senangnya membuncah. Mark langsung membuka berangkas ayahnya dan melihat di situ harta karun kesayangannya, kaset Halo ketiga, disimpan bersebelahan dengan senjata api, sebuah pistol. Nggak ada yang tahu jelas apakah Daniel dari dulu tahu di dalam berangkas itu ada senjata atau dia baru ngeliat waktu ngebuka berangkas. Bagi banyak orang, mereka percaya satu keluarga ini memang tahu ada pistol di dalam berangkas. Daniel tahu. Daniel sendiri mengaku dia sudah merencanakan ingin menghabisi kedua orang tuanya sejak 1 minggu yang lalu. Yang membuat semua orang mikir, jangan-jangan sebelum menghabisi kedua orang tuanya, Daniel sudah sering main game membayangkan orang tuanya adalah korban yang akan dia tembak. Dan karena Daniel sekarang berhasil mengambil harta karun kesayangannya, saatnya dia beraksi. Daniel keluar dari kamar, muncul di belakang kedua orang tuanya dan bilang, "Ma, Pa, aku punya surprise." Dan saat kedua orang tuanya memejamkan mata, Daniel menarik pelatuk senjata api yang dia pegang. Menembakkan 3 peluru ke ibunya dan 3 peluru ke ayahnya. Karena semua peluru ditembakkan tepat mengenai kepala dan bagian dada ayah dan ibunya, Daniel 100% yakin keduanya meninggal dunia. Daniel langsung mendekati ayahnya yang masih merintih, sedangkan ibunya benar-benar udah hilang kesadaran. Daniel berbisik ke telinga ayahnya, "Ayah, ini aku kembaliin ya senjata punya kamu." Daniel taruh senjata itu di sebelah ayahnya, seolah-olah ayahnya yang menembak ibunya kemudian bundir. Daniel kira rencananya sempurna. Dia nggak meninggalkan jejak. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tiba-tiba dari pintu depan rumah ada yang ngetok. Dan Daniel kaget. Siapa? Waktu dia intip, yang datang adalah Heidi kakaknya dan suami kakaknya yang bernama Andrew. Mau nggak mau, Daniel yang panik terpaksa membuka pintu dan bilang, "Heidi, Andrew, kalian jangan masuk dulu ke dalam rumah. Ayah dan ibu lagi bertengkar. Mending kita tunggu aja di luar yuk." Daniel sama sekali nggak nyangka Heidi dan Andrew bakal datang di jam segitu. Soalnya mereka kan janji datang jam 9. Heidi sendiri nggak tahu kenapa hari itu punya feeling pengen datang ke rumah lebih cepat. Makanya dia datang jam 7 malam. Dan Heidi juga bisa ngeliat ada yang aneh dengan Daniel. Kenapa Daniel nggak ngebolehin dia masuk ke dalam rumah? Dan kalau memang ayah dan ibu mereka lagi berantem, ya nah, kenapa? Orang tua berantem dikit ya, adu argumen tuh hal yang biasa. Kebingungan Heidi semakin bertambah waktu dia mendengar suara rintihan dari dalam rumah dan Heidi tahu ada hal yang gak beres. Heidi dan Andrew langsung masuk ke dalam rumah, enggak menggubris Daniel yang berusaha untuk menyetop mereka, dan waktu ngeliat di ruang tamu, ayah dan ibunya terkapar bersimbah darah, Heidi kaget, teriak, dan langsung menghampiri ayahnya yang masih bersuara. Samar-samar dia dengar ayahnya berbisik, "Adik kamu yang menembak." Daniel masih mematung, jaraknya agak jauh. Daniel kelihatan bingung. Heidi berusaha untuk memasang wajah biasa-biasa aja. Karena dia takut, kalau sekarang dia langsung mengkonfrontasi Daniel, siapa yang bisa nebak Daniel bakal ngapain mereka. Jadi Heidi masang wajah kayak nggak curiga sama sekali. Dia cuma ngeluarin HP dan langsung nelpon 911. Ternyata Daniel beneran berusaha untuk mikir rencana selanjutnya. Dia sempat lari untuk ngambil senjata yang ada di tangan ayahnya yang lagi sekarat. Tapi untungnya Andrew langsung menarik Daniel dan menyetop usaha Daniel untuk menembak mereka. Daniel yang ketakutan langsung berlari keluar dari rumah. Tapi dia nggak lupa untuk mengambil game Halo 3-nya yang terletak di sofa. Harta kekayaannya. Dengan kaset ini, Daniel masuk ke dalam mobil keluarganya dan langsung melarikan diri. Petugas operator yang ditelepon oleh Heidi segera mengirimkan bantuan ambulans dan juga polisi untuk melakukan pencarian terhadap Daniel yang berusaha kabur. Dalam waktu beberapa jam, Daniel berhasil ditemukan oleh polisi. Alasannya sangat mudah. Daniel mengendarai mobil dengan kecepatan di luar batas. Dan waktu dia ditangkap oleh polisi, bukan karena kasus pembunuhan, tapi karena mengemudi terlalu cepat, Daniel langsung teriak, "Ayahku yang membunuh ibuku."
Dan ini yang membuat polisi bingung. Dia sebenarnya nggak tahu kalau Daniel ini lagi dicari. Mungkin dia tahu memang lagi ada anak yang dicari, tapi nggak tahu kalau itu tuh Daniel yang dia tangkep. Karena merasa aneh, polisi ini melapor dan barulah dia dapat laporan kalau memang Daniel yang dia tangkap ciri-cirinya sama dengan yang sedang dicari oleh polisi. Dan waktu dites ternyata ada kandungan alkohol di dalam tubuh Daniel. Dia mengemudi di bawah pengaruh alkohol yang membuat Daniel segera ditahan di kantor kepolisian terdekat. Daniel nggak tahu bahwa ayahnya masih sekarat, masuk rumah sakit, melewati beberapa operasi, dan sekarang dalam keadaan koma. Daniel yakin 100% waktu itu ayahnya sudah meninggal. Dan Daniel cerita ke polisi, aku sebenarnya ngebut di jalan karena aku lagi menuju ke rumah temanku yang bernama Steve. Aku kaget Pak Polisi, ayahku nembak ibu aku di rumah. Aku panik, makanya aku langsung nelpon Steve, tapi Steve gak percaya dengan cerita aku. Makanya aku langsung pergi ke rumah dia untuk langsung menceritakan apa yang terjadi. Polisi sama sekali nggak percaya dengan cerita ini. Orang waras mana yang kalau dalam keadaan genting lebih memilih nelpon temennya untuk curhat bukan untuk meminta bantuan. Dan juga mereka sudah dapat informasi dari Heidi. Waktu polisi mengetes sidik jari yang ada di pistol, mereka menemukan sidik jari Daniel juga di situ. Polisi berusaha untuk memancing. Oke, kalau gitu ceritanya. Tapi kamu pernah nggak megang senjata ini yang dipakai oleh ayah kamu untuk menghabisi ibu kamu? Daniel menjawab, iya sih Pak Polisi, aku sempat megang. Tapi aku megang karena berusaha untuk menjauhkan pistol itu dari ayah aku. Takutnya ayah aku nembak lagi waktu dia masih sekarat. Selama 2 minggu, Mark koma di rumah sakit. Dan selama 2 minggu itu juga, Daniel melimpahkan semua kesalahan terhadap ayahnya. Dan takdir berkata lain. Mark ternyata masih hidup. Dia bangun dari koma meskipun harus melewati 5 operasi major yang sangat menyakitkan karena dia harus menyambung, merekonstruksi wajahnya, rahangnya yang rusak, matanya yang kena tembak, dan juga ada beberapa tubuhnya yang mulai mengalami kelumpuhan. Mark berusaha untuk hidup dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Saat Mark telah menceritakan apa yang terjadi, polisi mendatangi Daniel dan bilang, ayah kamu selamat. Kami sudah tahu apa yang terjadi. Pilihan kamu satu-satunya adalah mengakui apa yang sudah kamu lakukan. Karena kalau kamu nggak ngaku, kamu akan dijatuhi hukuman mati. Mendengar hal ini, Daniel diam. Dia tahu kejahatannya terungkap. Di pengadilan, Daniel menyatakan bersalah dan menyalahkan gangguan mental sebagai alasan kenapa dia melakukan pembunuhan. Pengacaranya bilang bahwa video game yang mengandung kekerasan telah meracuni otak Daniel sampai dia tidak bisa membedakan mana kehidupan yang asli dan mana yang kehidupan game. Pengacara ini bilang Daniel tuh gak tahu kalau dia menembak orang tuanya tuh bakal secara permanen meninggal. Karena Daniel kira nih kalau dia menembak kedua orang tuanya ini bisa balik lagi ke dunia kalau ditekan tombol reset, sama kayak di game. Sebuah pembelaan yang kemudian membuat semua orang di pengadilan nggak percaya. Kalau Daniel ini anak berusia 2 tahun, 3 tahun, oke lah. Tapi Daniel berusia 16 tahun, masa iya dia nggak bisa membedakan mana itu realita dan mana itu kehidupan nyata. Belum lagi gangguan mental yang disebut-sebut oleh si pengacara tidak terbukti secara klinis. Mereka nggak mendatangkan psikiater maupun psikolog yang memberikan diagnosis. Justru saksi yang dipanggil oleh pengadilan menyatakan Daniel sehat secara mental dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalaupun misalnya Daniel memang punya gangguan kejiwaan yang membuat dia nggak bisa membedakan mana itu realita, mana itu kehidupan video game, kenapa Daniel mengkambing hitamkan ayahnya sendiri? Kalau memang dia tahu itu bukan perilaku yang salah. Sudah pasti jawabannya karena Daniel tahu kalau dia ditangkap, dia bakal masuk penjara dan orang tuanya nggak bakal hidup lagi. Dan setelah berargumen, mendengarkan semua pembelaan baik dari sisi pengadilan maupun dari sisi Daniel, keluarga Daniel berusaha untuk mensupport Daniel 100%. Bahkan Mark yang awalnya memang membenci anaknya sempat marah tapi berusaha untuk memaafkan. Karena menurut dia Tuhan aja bisa memaafkan manusia, apalagi manusia, dan dia ayah dari Daniel sendiri. Mau gak mau dia harus memaafkan anaknya untuk menyambung kembali keharmonisan keluarga. Cukup kehilangan istri aja, jangan sampai kehilangan anak. Di pengadilan Mark mengaku Daniel menyesal. Daniel sering nangis dan nanya, ayah maafin aku kangen dengan ibu. Kira-kira ibu mau maafin aku gak ya?
Dan menurut Mark, ini tuh cukup. Daniel mungkin waktu itu masih terlalu muda. Dan juga karena kelamaan ada di rumah, lalu kecanduan video game, makanya gak bisa mengatur emosi dan tega melakukan penembakan. Tapi meskipun pihak keluarga berusaha untuk memaafkan Daniel, pihak pengadilan tetap ketat dengan peraturan dan juga hukum yang berlaku. Daniel, yang masih dianggap di bawah umur, dijatuhi hukuman seumur hidup dan boleh mengajukan bebas bersyarat setelah mendekam di penjara selama 23 tahun. Beberapa kali Daniel berusaha untuk mengajukan banding, meminta keringanan hukuman, tapi sampai sekarang belum ada yang sukses. Dan kasus ini seringkali menjadi objek studi penelitian tentang kekerasan dalam video game. Yang namanya kecanduan, semuanya tidak sehat. Tapi kecanduan game, kalau dibandingkan dengan kecanduan obat-obatan terlarang, levelnya jauh lebih ringan. Tugas kita sekarang adalah berusaha untuk tidak terjerumus dalam kecanduan-kecanduan ini. Karena sesuatu yang mungkin terlihat ringan di mata kita, beda dengan apa yang dialami oleh orang yang mengalaminya. Dan aku tutup dulu cerita kita pada kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk semua dukungan, support kalian yang luar biasa. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Dan thank you so much. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.